Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani wa akhwati azzani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan siang hari ini, pembahasan yang kita bahas adalah hadis-hadis yang berisi arahan-arahan, nasihat-nasihat terkait atau seputar dengan wanita. Ada sekitar 20 hadis yang saya susun merujuk dari beberapa kitab para ulama rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberikan kita faedah dan manfaat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah arahan yang terbaik dan dia seperti Al-Quran. Hanya bedanya Al-Quran membacanya berpahala, hadis membacanya tidak berpahala seperti pahala yang ada pada membaca Al-Quran. Ikhwani wa akhwati azzani Allahu wa iyyakum. Jadi tentunya pembahasan seperti ini sangat penting, apalagi kita berada di akhir zaman, di mana zaman ini zaman tersebarnya fitnah, dan fitnah itu menimpa siapa saja, menimpa siapapun dari kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari fitnah-fitnah tersebut. Baik, kita mulai membaca hadis-hadis tersebut. Hadis yang pertama terkait dengan wajibnya seorang wanita belajar ilmu syar'i. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka si wanita berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihaditsika. Kaum lelaki mereka mendapatkan banyak hadis dari engkau. Ya, mereka karena sering berjumpa, sering mendapatkan majelis-majelis ilmu dari Rasul alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan kuantitas yang didapatkan oleh para wanita. Para lelaki sering mendapatkan kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka mendapati ini para wanita pun ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para sahabat laki-laki. Faja'al lana min nafsika yauma. Tolong buatkan untuk kami dari engkau wahai Rasulullah yauman, satu hari saja. Na'tika fihi, supaya kami datang pada hari itu kepada engkau wahai Rasulullah, tu'allimuna, supaya engkau bisa mengajarkan kepada kami mimma 'allamakallah, dari apa-apa yang diajarkan Allah kepada engkau. Qala, mendapati permintaan tersebut, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, ijtami'na yauma kadza wa kadza. Ya udah kalau begitu monggo silahkan kumpul pada hari ini dan hari ini. Fajtama'na, maka para wanita pun berkumpul mereka. Berkumpul. Fa'atahunna Rasulullah, maka Rasul pun alaihi salatu wasallam mendatangi para wanita yang telah berkumpul untuk belajar ilmu syar'i tersebut. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah, maka Rasul pun alaihi salatu wasallam mengajari mereka dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Tsumma qala, kemudian setelah itu Rasul bertanya lagi kepada para sahabat wanita. Ma min kunna min imra'atin tuqaddimu baina yadayha. Tidaklah seorang di antara kalian, seorang wanita, tuqaddimu baina yadayha min waladiha salasatan, dia memberikan perhatian, perawatan, pendidikan kepada anak-anaknya, salasah, anak ceweknya, anak gadisnya yang berjumlah 3. Illa kanu laha hijaban minan nar, kecuali 3 anak cewek tersebut yang telah dididik dengan baik nanti akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Faqalat imra'atun, faqalat, maka si wanita berkata, imra'atun wasnaini wasnatain, imra'atun wasnaini wasnaini wasnaini, satu wanita, 2 dan 2. Kata si wanita tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun alaihi salatu wasallam menjawab apa? Wasnaini wasnaini wasnain. Iya, 2 2 2. Apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis yang pertama ini? Judulnya tadi, wanita wajib menuntut ilmu syar'i. Dari mana kita bisa mengambil faedah bahwasanya wanita wajib menuntut ilmu syar'i dari hadis yang kita bacakan tadi? Jawabannya,
Rasul tadi menyebutkan siapa yang dikaruniai 3 anak gadis ya, kemudian dia mendidiknya dengan sebaik mungkin, maka mereka nanti akan menjadi apa? Menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka di akhirat kelak. Kemudian juga para wanita meminta untuk mendapatkan pelajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang dimana Rasul alaihi salatu wassalam juga mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkannya ilmu agama ini kepada beliau. Maka Rasul pun menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat wanita minta yang lebih, minta liqa yang khusus, majelis yang khusus. Nabi mengiyakannya. Berarti wanita belajar ilmu syar'i hukumnya apa? Wajib. Karena jika punya anak cewek, kemudian dia dididik sebaik mungkin, akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka kelak. Menunjukkan hal ini apa? Wajib bagi wanita belajar ilmu syar'i. Ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan para sahabat, bahwasanya belajar ilmu syar'i perkara yang wajib. Sehingga mereka pun juga minta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, emang anak laki-laki nggak wajib belajar ilmu syar'i, Pak? Wajib juga kan? Tapi kenapa disebutkan anak cewek 3, 2 atau 1? Siapa yang dikaruniai anak gadis kemudian mendidiknya dengan sebaik mungkin, maka akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Dikarenakan, Mbak, Ibu, dikarenakan anak gadis ini nanti nggak lama dia dewasa kan, kemudian menikah punya anak. Mereka yang paling berperan mendidik sang anak. Anak ini, Pak, sering bareng jenengan atau sering bareng ibunya? Sering bareng siapa? Ibu. Karena laki-laki kerja cari apa? Cari ma'isyah, cari penghasilan untuk menafkahi anak dan istri. Sehingga anak-anak bersama ibunya di mana? Di rumah. Ibu di rumah yang mendidik sang anak. Lah kalau sang ibu nggak punya bekal pendidikan agama, anak ini mau dididik apa, Pak? Mau dikasih apa? Antum bisa bayangkan, orang itu nggak pernah membaca Al-Quran atau tidak pernah belajar tahfidz Quran. Paham ya? Kira-kira bisa nggak dia ngajari anaknya untuk apa? Untuk tahfidz Quran? Nggak bisa. Makanya kalau cari istri, ya udah nggak apa-apa sekarang gini-gini aja, nanti setelah menikah coba saya didik. Waktunya jenengan habis buat kerja, Pak. Di rumah itu jarang-jarang. Di rumah sampai rumah capek langsung apa? Istirahat. Majelis ilmunya untuk istri terkadang apa? Jarang. Makanya dari awal mencari pasangan hidup yang apa? Yang sudah punya bekal ilmu agama yang bagus. Jangan nanti ketika sudah menikah apa? Dipoles katanya, diajari, dididik ilmu agama. Ini bisa dikatakan banyak yang tidak sempat mengajari istri-istrinya perkara tersebut. Karena apa? Karena laki-laki itu sibuk mencari nafkah. Mereka terkadang cari nafkahnya pun taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya keselamatan. Sehingga anak-anak gadis tadi ketika masih kecil segera dididik apa? Pondasi dasar agama Islam. Yang dengan pondasi itu dia nanti kalau sudah berumah tangga bisa mendidik anak-anaknya. Maka kita dapati para imam-imam besar, Imam Syafi'i contohnya, Imam Malik contohnya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari rahimahumullahu ta'ala,
Mereka pondasi Al-Qur'annya dari mana mereka dapat? Dari para ibu mereka. Loh, para ibu ini kok bisa mendidik anak-anaknya seperti itu gimana? Ya dulu mereka dididik. Dulu mereka belajar agama. Nggak bisa simsalabim tiba-tiba dia bisa menghasilkan anak-anak penghafal Al-Quran. Nggak bisa. Ya dia dulu yang dididik ketika kecil, dirawat, diajari, ditarbiyah masalah-masalah agama, masalah-masalah dasarnya, sehingga nanti dia ketika tumbuh dewasa bisa menghasilkan anak-anak yang hebat. Jadi wanita wajib menuntut ilmu syar'i. Yang jadi masalah selanjutnya, bagaimana caranya wanita itu menuntut ilmu syar'i. Kalau zamannya Nabi, Pak, zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, para wanita mereka langsung datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam menanyakan perihal agama. Mereka langsung interaksi langsung dengan Rasul alaihi salatu wassalam, bertanya perkara-perkara agama. Kasusnya gak cuma 1-2, ada banyak kasusnya. Tetapi setelah Rasul alaihi salatu wassalam wafat, para wanita belajar kepada para ulama lewat hijab. Ya seperti ini, antara kulo dan panjenengan ada apa? Ada hijab. Kok bisa gitu, Pak? Dulu pada zaman Rasul, para sahabat wanita bisa langsung interaksi langsung dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ada istrinya siapa? Abdurrahman bin Zubair, yang dulu dia pernah menikah dengan Rifa'ah Al-Quradi. Datang kepada Rasul. Lapor. Datang kepada Rasul berarti bertemu langsung atau tidak? Bertemu langsung kan? Interaksi langsung. Dia ngeluh. Wahai Rasulullah, dulu saya ini bareng Rifa'ah Al-Quradi. Dan setelah itu dia mentalak saya 3 kali. Setelah itu saya menikah dengan siapa? Abdurrahman bin Zubair. Cuma masalahnya miliknya dia itu loyo katanya. Paham ya? Seperti ujungnya apa? Ujungnya baju. Jadi ujungnya baju kalau diberdirikan bisa berdiri atau tidak? Ya, lemes seperti ini. Ngeluh, Pak, kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Di hadapan para sahabat, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang lain. Rasul langsung senyum. Antum kalau ada cewek bilang kayak gitu, senyum atau tidak? Menggelikan ini. Langsung ngomong di depan Rasul, ini gimana? Saya nikah sama Abdurrahman bin Zubair, gini, kayak ujungnya baju. Rasul bertanya, kamu pengen balik sama siapa? Rifa'ah Al-Quradiyah? Gak boleh. Hatta taduqi usailatahu wa yaduqa usailataki. Sampai dia merasakan milik kamu merasakan miliknya dia. Setelah itu kalau pisah, baru bisa kembali kepada siapa? Kepada Rifa'ah Al-Quradi. Jadi wanita yang ditalak 3 kali tidak bisa langsung nikah dengan apa? Dengan suami lamanya yang mentalak dia. Paham ya? Ini hukum syar'i. Si wanita ini datang kepada Rasul, tanya langsung kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi pada zaman Rasul, banyak para sahabat wanita dalam masalah-masalah yang bikin malu kayak gini, mereka berani datang langsung bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi setelah zaman itu, para tabi'in yang ngambil hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, itu semuanya lewat apa? Lewat hijab. Ibunda Aisyah dari dalam rumahnya, kemudian tabi'in yang ngambil hadis dari balik apa? Dari balik tembok atau jendela. Kemudian disampaikan hadis dari balik tabi'in. Kecuali keponakannya seperti Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini kan tabi'in juga ya. Kalau ngambil hadis langsung bertemu kepada bibinya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, langsung masuk ke dalam, enggak ada masalah. Abdullah bin Zubair langsung masuk ke dalam, enggak ada masalah. Tapi tabi'in yang lain lewat balik apa? Balik hijab. Kenapa?
Ya karena Rasul alaihi salatu wasallam amlakukum liirbihi, yang paling hebat menahan syahwatnya di antara kalian. Jadi Rasul kalau lihat wanita yang cantik, kira-kira tertarik atau tidak? Tertarik atau tidak? Tidak tertarik, paham ya? Tidak tertarik. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan, Rasul itu alaihi salatu wassalam kalau pas puasa yuqabbiluni wa yubashiruni, sering mencium aku, sering mencubui aku. Ini kira-kira kalau orang biasa, istrinya luar biasa aduhai gitu, kemudian digitukan langsung keluar atau tidak? Bisa-bisa keluar. Tapi Rasul alaihi salam enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Makanya antara Rasul alaihi salam dengan para sahabat wanita itu ada interaksi secara langsung. Kenapa? Rasul aman dari fitnah. Yang lainnya tidak seperti itu. Kisahnya, walaupun kisahnya dhaif ya, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pada perang Jalulah itu dapat jatah gonimahnya budak. Kan perang kan, membuka ekspansi suatu negeri, kemudian negeri itu ditaklukkan. Maka wanitanya, anak-anak kecilnya, orang tuanya yang ditawan itu semuanya jadi apa? Jadi budaknya kaum muslimin. Kemudian dibagi-bagi sama pemimpin pasukan perang. Dibagi-bagi. Ternyata Abdullah bin Umar dapat jatah wanita yang digambarkan lehernya seperti ibrik fiddah, ya seperti apa ya? Kayak keperak-perakan gitu. Saking apa? Saking menawannya. Akhirnya nggak sabar, maka didatangi langsung apa? Dicium. Kuat atau tidak? Nggak kuat. Jelas sampai sini ya? Tidak kuat. Ini kisahnya dhaif. Tapi syahidnya bahwasanya laki-laki itu tidak kuat menahan apa? Menahan pandangannya jika melihat wanita yang ada di hadapannya. Makanya diperintahkan apa? Diperintahkan sitter. Diperintahkan apa? Adanya hijab antara laki-laki dengan wanita. Makanya kalau ada ya ustadz yang ngajar langsung, hadapan langsung dengan anak didiknya, ini berbahaya. Paham ya? Ini sangat berbahaya. Dan kasusnya nggak 1-2. Anak pribadi terus terang, termasuk yang gampang terfitnah. Nggak bisa. Makanya anak kalau suruh ngajar akhwat, paling nggak suka terus terang. Makanya kalau ngajar akhwat, nggak ada siapapun, cuma ada akhwat. Anak nggak bisa. Harus ada bapak-bapak yang di hadapan anak untuk anak ajak interaksi, anak ajak ngomong, kemudian menyampaikan kajian, baru bisa. Tapi ngajar akhwat dok, anak nggak sanggup terus terang. Kenapa? Nggak kuat. Paham ya? Tidak kuat. Jadi intinya wanita wajib menuntut ilmu syar'i, tapi adabnya ini harus dijaga. Dengan sitar, hijab, dan seterusnya. Yang nggak enak emang. Emangnya para sahabat wanita pada zaman itu mereka setiap hari dapat majelis gitu? Kan nggak juga kan? Nggak setiap hari mereka dapat majelis. Artinya jatah mereka itu sangat apa? Sangat minimal sekali dibandingkan para sahabat yang laki-laki. Sahabat laki-laki dapat hadis yang begitu banyak. Sahabat wanita nggak dapat jatah yang begitu banyak. Makanya riwayat-riwayat agama lewat siapa? Lewat istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai sini paham ya? Tapi kalau sahabat yang laki-laki riwayatnya banyak. Tapi sahabat yang wanita riwayatnya mana? Nggak ada kan? Kecuali lewat siapa? Para istri Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi karena jatah ilmu syar'i yang didapat wanita itu nggak sebanyak ilmu syar'i yang didapat oleh laki-laki, maka ibu-ibu pun harus pandai-pandai membuat apa? Kurikulum pribadi untuk anak-anaknya. Sering bertanya, pelajaran apa yang harus anak kasihkan kepada anak-anak untuk diajari di rumah bagaimana? Tanya terus. Karena jatahnya nggak seperti laki-laki. Laki-laki dapat ilmu yang begitu banyak. Jadi kalau sekarang pondok-pondok akhwat itu sering nggak mendapatkan
kualitas ustadzah yang bagus, ustadzah yang kompeten, itu nggak cuma sekarang aja, Bu. Sejak kapan? Sejak zaman dahulu kala. Paham ya? Jadi kalau sekarang banyak mengeluh, ini gimana kok kualitasnya cuma segini, ustadzahnya tidak LC lagi. Ustadzahnya cuma lulusan pondok biasa lagi, gimana ini? Ya karena memang jatahnya mereka seperti itu. Jadi mohon maklum, dan kalaupun ingin ikut kajian, ya pakai hijab seperti ini baru bisa. Makanya kalau pengen ikut kajian yang ilmiah, cari masjid yang sering membahas kitab-kitab yang dibahas ilmu-ilmu syar'i, mutun-mutun ilmiah, yang dimana bagian akhwat dapat jatahnya sehingga nanti apa? Dapat ilmu yang banyak juga. Kalau nggak seperti itu gimana? Kapan? Belajar di pondok kualitasnya nggak jelas beda dengan kualitas yang ada di ikhwan. Itu di pondok ya. Dimanapun itu pondoknya. Kualitas akhwat beda dengan kualitas apa? Ikhwan. Itu pasti. Tidak akan sama. Jelas yang bagian laki-laki lebih banyak, lebih hebat daripada bagiannya si akhwat. Thayyib. Hadis yang berikutnya. Pesan Nabi SAW kepada kita, bagaimana kita memperlakukan para wanita. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira, perlakukanlah sebaik mungkin istri-istri kalian. Kenapa demikian? Fa innahunna, karena mereka itu khuliqna, tercipta min dila'in, dari apa? Dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang mana? Yang bagian paling atas. Fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu pengen meluruskan yang bengkok tadi pasti akan apa? Patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau kamu tinggalkan dia akan bengkok seperti itu terus. Fastausu bin nisa'i khaira, ya udah kalau gitu baik-baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Kenapa, Pak? Kok harus diperintahkan berbuat baik sama istri atau misalnya anak gadis kita atau saudari kita atau yang lainnya? Kenapa harus sabar sama mereka? Ngalah terus sama mereka? Dikarenakan wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok atau lurus? Bengkok ya. Berarti semua wanita itu bengkok atau lurus? Bengkok. Bengkok itu salah atau benar? Yang benar itu yang lurus atau yang melenceng? Yang lurus. Berarti semua wanita itu ada keburukannya atau tidak? Ada. Keburukannya ini bisa diluruskan atau tidak? Tidak bisa diluruskan. Ya utuh bengkok kayak gitu terus. Anak kasih contoh ya. Anak kasih contoh. Antum yang menikah ini insya Allah tahu pengalamannya ya. Yang belum menikah belum tahu. Antum sudah menikah? Belum. Sudah menikah? Belum. Ini penting. Ya, penting. Semua wanita, mau antum pilih yang sesempurna apapun akan punya sisi negatif. Akhlak yang negatif atau sisi yang antum gak suka. Anak kasih contoh ya. Anak sebetulnya gak membuka aib, tapi ini contoh saja. Ada di antara wanita, kalau dia marah itu ngambek, gak mau ngomong, diem, dan itu kuat. Ada gak kayak gitu? Ada atau tidak? Banyak ya. Pokoknya kalau marah gitu ngambek, gak mau ngomong sama suaminya, dan itu tahan berhari-hari, gak cuma berjam-jam kok, berhari-hari kuat. Antum kalau punya istri kayak gini jengkel atau enggak? Pas marah, antum enggak tahu salahnya antum apa, tiba-tiba diem gitu aja. Jengkel atau enggak? Jengkel.
Laki-laki jengkel itu, apalagi laki-laki yang strong kan, kekuatannya tinggi kan. Ini tinjunya bisa keluar. Tinjunya bisa keluar. Artinya sifat itu bisa memancing apa? Emosi. Ya kalau nggak sabar habis itu. Dan ini antum merubah kayak apapun nggak bakal berubah sampai mati ya kayak gitu. Itu sisi negatifnya apa? Wanita. Contoh yang lain apa Pak contohnya? Ana belum tahu, Ana punya pengalaman ya seperti ini aja. Ada yang lain? Contoh yang lain? Atau misalnya kalau marah langsung pulang ke rumah orang tuanya gitu ya? Ada nggak seperti itu? Marah langsung balik pulang ke rumah orang tuanya. Ada atau tidak? Ada juga. Ini sifat, sikap seperti itu, yang salah seperti itu, diluruskan susah. Dan kalau antum paksakan, antum luruskan, akan apa? Akan patah, pisah nanti. Akan pisah. Maka sabar. Berbuat baiklah sama para istri-istri kalian. Anak gadis pun kayak gitu, sama. Sifatnya yang buruk kayak gitu, antum suruh ngerubah, nggak bisa. Contohnya apa contohnya? Anak punya anak cewek 4, paham ya? 4-empatnya punya sifat yang berbeda semua. Ciri khasnya masing-masing. Ya sampai sekarang ya sifatnya ya itu aja. Paham ya? Makanya yang sifat kayak gini nanti kasih tahu kepada calon suaminya biar dia nanti apa? Nggak kaget gitu loh. Karena laki-laki itu ketika menikah yang dibayangkan apa? Enaknya tok yang dibayangkan. Nggak tahu kalau apa? Istrinya ini membawa apa? Membawa sumber masalah. Masalah yang dia tidak menyangka ternyata nggak bisa dirubah. Makanya Rasul berpesan jaga baik-baik istri kalian. Di dalam hadis yang lain dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, Rasul juga menyampaikan. Muawiyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, istri kita itu hanya apa ya? Maka Rasul menjawab alaihi salatu wasallam, antut'imaha idza ta'amta wa taksuha idza tasaita wa la tadribul wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Haknya istri kamu itu, kamu makan apa, ya kasih dia itu. Jangan kamu makan yang enak-enak, bapak-bapak ya, jalan-jalan, mampir di warung, di restoran makanannya enak. Paham ya? Ibu-ibu sering, ibu-ibu, bapak-bapaknya pas keluar kerja atau apa gitu, mampir ke restoran yang enak. Beli makanan yang enak, habis itu dipoto, jepret, kirim ke rumah. Pulang nggak bawa apa-apa. Ini nggak boleh seperti itu. Harus apa? Yang ente makan, yaitu kasihkan kepada istrimu. Ini siapa yang bilang seperti itu? Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau misalnya anak makan yang enak, ya udah itu makanan itu anak sisakan, anak bawa pulang ke rumah. Anak kasihkan ke anak istri yang ada di rumah. Wa taksuha idak tasaita. Kamu kasih dia pakaian kalau kamu pakai pakaian. Jadi kasih dia pakaian. Wala tadribul wajha. Jangan mukul wajah. Jadi ini indahnya Islam, mukul pun juga ada aturannya. Mukul istri itu boleh atau tidak? Pak, mukul istri boleh atau tidak? Boleh. Kapan bolehnya? Ya, kapan istri itu boleh dipukul? Jika terjadi nusyuz. Nusyuz itu ya melanggar syariat ya atau tidak nurut sama sang suami. Maka boleh dipukul. Tapi mukul itu tahapan yang ketiga. Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan wanita-wanita yang kalian takutkan nusyuznya dia, fa'iduhunna, maka kasih dia nasihat. Walaupun susah berubahnya ya, tetap kasih, paham ya? Kasih peringatan. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'. Kasih peringatan, kata-kata ternyata enggak berubah. Maka hajar, enggak tidur seranjang.
Jadi di antara sunnahnya suami istri itu apa? Kalau tidur harus apa? Seranjang. Nggak boleh istrinya tidur di kamar, suaminya tidur di mana? Di ruang tamu. Nggak boleh. Harus tidur apa? Bareng terus. Kenapa? Faedahnya di sini. Ketika terjadi cekcok, maka suami menghajar istrinya. Tapi kalau udah biasa dia nggak tidur bareng, kemudian ada masalah istrinya dihajar, nggak mempan itu. Paham ya? Tidak mempan. Makanya suami istri harus apa? Harus tidur bareng dengan pasangannya masing-masing. Anaknya besar dikit suruh pisah. Suruh apa? Pindah ke kamar yang lainnya. Yang kecil-kecil tidur sama dia, iya nggak masalah. Jadi tidurnya bisa bareng terus. Dihajar, nggak tidur bareng, ternyata nggak mempan. Wadribuhunna, maka baru dipukul. Mukulnya gimana? Mukulnya darbatun ghairu mubrih, pukulan yang tidak melukai. Paham ya? Gimana Pak? Mukul nggak melukai itu? Mukul nggak melukai ya seperti ini. Ini mukul atau tidak? Mukul, paham ya? Nyeples bahasa kita, itu mukul. Ngefek atau tidak? Ngefek. Cewek itu kalau dipukul, walaupun cuma gini aja, itu ngefek. Dan mukulnya nggak boleh di wajah. Mukulnya di selain wajah. Mukul di sini boleh atau tidak, nggak ada masalah ya. Mukul di sini boleh atau tidak, nggak ada masalah. Yang penting nggak pakai ini aja. Kalau mukulnya gini ya, ini melanggar syariat. Kenapa? Ini melukai badan, melukai hati. Nggak boleh. Mukulnya gimana? Mukulnya ringan gini-gini aja. Itu sudah sangat apa? Berpengaruh, membawa dampak psikologis bagi sang wanita. Wala tuqabbih. Pesannya Rasul alaihi wasallam, jangan suka merendahkan istri. Jelek-jelekin istri. Contohnya gimana? Tahun atau contohnya dasar apa? Dasar turunannya atau dasar anaknya atau dasar apa? Itu nggak boleh. Indahnya Islam ya, menjaga hubungan rumah tangga sampai seperti itu, dijaga dari. Baik, ini pesannya Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada para suami, bagaimana mereka memperlakukan istri mereka. Harus adil kepada istrinya. Kalau misalnya dia punya istri lebih dari satu. Ada Pak di antara antum yang istrinya lebih dari satu? Ada. Istrinya lebih dari satu. Ini kan kebanyakan bapak-bapak kan pengennya apa? Pengennya istri yang banyak gitu ya, pengen 2, 3, 4 gitu ya. Ya Masya Allah, semoga aja terkabul Pak. Tapi ingat ya, didengarkan, punya istri banyak itu kira-kira nikmat atau enggak? Enak atau enggak? Punya istri banyak itu menyenangkan atau menyusahkan? Belum tahu ya, belum pernah praktek ya. Ana tanya Pak, istri satu itu membebani atau tidak? Beban atau tidak Pak? Istri satu beban atau tidak? Beban atau enggak? Sekarang kita punya istri, ini jadi beban atau tidak? Kerja ya, kerja cari duit, dapatnya segitu-gitu aja. Capek, susah. Belum nanti di rumah istri ada apa? Ada sifat negatifnya, sifat apa? Sifat buruknya. Ini baru satu ya. Kalau 2 berarti nambah atau tidak? Nambah. Kalau 3 berarti nambah atau tidak? Nambah. Kalau 4 berarti nambah atau tidak? Nambah. Antum pengen buktinya ya rumah tangganya siapa? Rasul kita alaihi salatu wassalam itu sepi dari huru hara atau sepi dari prahara atau tidak? Kan nggak sepi dari prahara kan? Ada aja kasusnya yang saling olok-olokan antara istri satu dengan istri yang lainnya. Ibunda Aisyah ngolok-ngolok siapa? Ibunda Sofiyah, dasar pendek, dasar Yahudi, dasar apa? Bani Israel dan seterusnya. Nanti ada Ummu Salamah membawa piringnya apa? Ditampel pecah. Penuh dengan masalah. Kalau satu istri saja, itu antum mendapati sifat-sifat kekurangan.
Apalagi punya istri banyak. Makanya setelah Ana baca-baca, Ana merenungkan banyak hal, Ana sekarang rujuk dari pendapat yang lama. Berarti asalnya apa? Orang itu cukup dengan satu apa? Satu istri. Setelah membaca beberapa kasus yang ada. Jadi cukup satu, kalau itu sudah pintar didik anak, cukup Pak. Kekurangan akan ada pada ini dan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Itu akan ada. Tidak akan ada yang selamat dari kekurangan. Maka yang ada ini dijaga dengan sebaik-baiknya, berbuat baiklah sama dia, cintai dia. Kemarin juga ada Ustadz Nasional juga yang berkisah ya. Setelah dia menikah ternyata apa? Cintanya kepada istri pertama lebih tinggi daripada cintanya kepada istri yang kedua. Pernah dengar Pak? Ini kejadian. Dan menyesal pun sudah tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Dan di antara asatidzah yang lain juga mengalami kasus yang sama. Maka cukuplah dengan satu tersebut. Yang penting apa? Anak-anak itu pendidikannya terjaga. Yang paling penting siapa? Anak-anak. Anak-anak itu mereka bakal menjadi apa? Menjadi tabungan di akhirat kelak. 3 anak gadis dirawat, agamanya bagus. Nanti mereka akan jadi apa? Siter, hijab, penghalang dari api neraka. Siapa yang menjaga mereka? Istri-istri kita. Berarti kalau dapat istri yang solehah, ya udah, itu dijaga dengan yang sebaik mungkin. Baik, hadis yang berikutnya. Salatnya wanita. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjid, jika istri salah seorang di antara kalian ista'dzanat, minta izin ya, ilal masjid, datang ke masjid, fala yamna'ha, maka jangan dilarang dia itu. Izinkan dia datang ke masjid. Berarti hukum asalnya wanita datang ke masjid itu boleh atau tidak? Jawabannya apa, Bu? Boleh. Hadis ini secara tidak langsung ngasih tahu kita seakan-akan ada kultur budaya di antara para sahabat, mereka melarang siapa? Melarang istri-istrinya untuk datang ke masjid. Ya kan? Makanya Rasul menyampaikan jangan dilarang. Berarti pada awalnya para sahabat melarang atau tidak? Iya, melarang istri-istri mereka datang ke masjid. Berarti para sahabat sudah paham bahayanya wanita itu keluar rumah. Walaupun itu datangnya kemana? Ke masjid. Kultur ini, Mbak, di negeri kita kan belum terlalu belum begitu familiar di tengah-tengah masyarakat kita. Kultur ini di kalangan para sahabat sudah masyhur, sudah ma'ruf. Bahwasanya wanita itu hukum asalnya di mana? Di rumahnya masing-masing. Di masjid itu kadang kalah. Kenapa demikian? Ya karena wanita itu sumbernya fitnah. Wanita itu kalau dia keluar rumah, maka yang terjadi apa? Maka dia akan diikuti oleh siapa? Setan. Setan itu kalau ngikuti, maka nanti yang ada jelek atau baik? Yang ada adalah jelek. Setan itu selalu mengajak kepada perkara yang buruk-buruk. Sehingga wanita pun yang datang ke masjid itu juga harus sadar bahwasanya mereka merupakan sumber fitnah bagi kaum laki-laki. Sehingga wajib menjaga adab-adab ketika datang ke masjid. Di antara adab-adabnya wanita datang ke masjid yang perlu diperhatikan adalah mereka tidak berparas. Tidak berparas. Nanti kalau saya sebutkan hadisnya, prakteknya ini agak berat ya. Prakteknya agak berat. Tapi sabar, Bu, sabar. Bapak-bapak juga perlu tahu adabnya ibu-ibu pergi ke masjid seperti apa. Nanti harus sebutkan insya Allah. Dari Zainab, istrinya
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syahidat ihdakunna," kalau salah seorang di antara kalian, wahai ibu-ibu, datang ke masjid, fala tamassu tiban, jangan pakai minyak wangi. Ibu-ibu sekarang ada yang pakai minyak wangi atau enggak? Ada atau enggak? Ada. Enggak boleh loh, Bu. Enggak boleh. Enggak boleh pakai minyak wangi datang ke masjid. Siapa yang bilang ini? Rasul alaihi salatu wasallam, hadisnya sahih dari Sahih Muslim. Jadi apa? Enggak pakai minyak wangi. Kemudian juga adabnya wanita datang ke masjid menjaga, menghindari interaksi dengan ajnabi. Paham ya? Menghindari interaksi dengan ajnabi. Ajnabi itu siapa? Yang bukan mahram dan bukan suaminya. Yang bukan mahram dan bukan suaminya. Itu namanya ajnabi. Berarti ibu-ibu sekarang semuanya yang di depan anak ini semuanya apa? Ajnabi. Paham nggih? Semuanya adalah ajnabi. Berarti boleh ada interaksi atau tidak? Usahakan tidak ada interaksi. Kenapa? Karena menjadi sumber fitnah. Makanya di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar juga ya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjidi fa'dzanu lahunna." Kalau istri-istri kalian minta izin datang ke masjid pada malam hari, izinkanlah mereka. Kalau zaman sekarang, malam hari keluar rumah itu bahaya atau tidak? Konotasinya negatif ya. Tapi zaman itu malah diperintahkan apa? Yang malam hari. Kenapa demikian? Karena malam hari itu gelap, tidak kelihatan, tidak kenal siapa ini dan siapa itu. Gak ada yang kenal. Makanya diperintahkan apa? Diperintahkan malam hari. Jangan dibayangkan malam hari pada zaman Nabi itu terang seperti sekarang. Lampu di mana-mana, enggak seperti itu. Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabi. Rumah-rumah waktu itu enggak ada lampu-lampunya pada zaman Nabi itu. Makanya kalau sudah subuh, maghrib, dan isya gelap Pak pada zaman itu. Kalau gelap, maka interaksi akan sangat apa? Sangat terjaga sekali antara laki-laki dengan wanita. Karena wanita di belakang, laki-laki di depan. Kira-kira kalau melihat, bisa tahu nggak si fulana gitu? Bisa tahu? Tidak. Terus kemudian sekarang masjid-masjid itu kebanyakan ibu-ibu di belakang, laki-laki di depan, sitarnya cuma separuh. Ya ini kelihatan. Apalagi sekarang lampunya di mana-mana ya. Lampunya di mana-mana. Beda dengan zaman Nabi, nggak ada lampunya. Sehingga kalau ibu-ibu kumpul di belakang, nggak ada yang kenal siapa si fulan dan siapa si fulan. Kalau hari ini ya, jelas ketahuan siapa dan siapa. Apalagi yang datangnya pakai apa? Berhias, lebih menjadi sumber fitnah. Jadi pada zaman itu diperintahkan yang malam, nggak yang siang. Karena kalau siang itu bisa ketahuan siapa si fulana dan si fulana. Zaman itu sudah ada sitar kayak gini atau enggak? Kan belum ada kan? Sitar-sitar kayak gini. Masjidnya terbuka. Yang belakang bagian apa? Bagian orang-orang ashabus suffah, depan dipakai untuk yang laki-laki. Ketika sholat mereka maju semua. Ibu-ibu di belakang. Enggak ada yang saling mengenali siapa mereka dan siapa mereka. Yang siang enggak dianjurkan, malam aja perginya. Malam aja perginya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakaiannya pakaian luaran. Jadi ibu-ibu itu punya dua pakaian. Pakaian dalam sama pakaian luar. Hari ini kebanyakan pakaian dalam jadi pakaian luar. Faham maksudnya? Artinya gini Bu maksudnya. Maksudnya pakaian dalam itu yang bagus-bagus. Jadi ketika di hadapan suami, pakaiannya yang indah-indah.
Ketika keluar, pakaiannya yang apa? Yang jelek. Sekarang kebalik. Pakaian dalamnya jadi pakaian luar. Pakaian luarnya jadi pakaian dalam. Ketika berada di dalam rumah, pakaiannya ketika keluar, bajunya yang terbaik. Ini terbalik. Terbalik. Ini Anda bacakan hadisnya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat apa? Salat fajar. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bimurutihinna. Maka ikut hadir pada salat subuhnya Rasul tersebut siapa? Para wanita. Bagaimana mereka hadirnya? Itu diubet-ubetkan ya ke kepalanya, bimurutihinna, dengan pakaian apa? Begitu yang ubet-ubetkan ke kepalanya. Tsumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghulas. Kemudian mereka setelah selesai sholat subuh langsung apa? Langsung balik pulang ke rumahnya masing-masing. Ma ya'rifuhunna ahad. Enggak ada seorang pun yang bisa mengenali siapa mereka. Ini Zainab siapa? Ini Fatimah siapa? Ini Aisyah siapa? Ini siapa? Enggak ada yang tahu. Apakah ini Sofiyah? Apakah ini Fatimah? Apakah ini Zainab? Enggak ada yang tahu. Apakah ini Maimunah? Maka enggak ada yang kenal. Lihat enggak jelas siapa mereka. Mereka pakai baju yang diubet-ubetkan. Sekarang baju ibu-ibu, baju yang panjang atau kain yang panjang tadi diubet-ubetkan gini, kira-kira itu menjadi pakaian yang menarik atau tidak? Jawabannya tidak. Hari ini wanita keluar rumah pakai baju yang begitu menarik. Alasannya kan kita haji umroh ke sana, lihat akhwat-akhwat di sana pakai cadar kan, pakai abaya, maka itu budayanya kita impor ke tempat kita katanya. Itu mereka cadar zaman sekarang. Zaman dulu nggak seperti itu. Antum kalau lihat nenek-nenek tua yang di kota Madinah ya, pakaiannya seperti apa? Ya mirip seperti itu. Anda lihat sendiri, nenek-nenek itu bajunya seperti apa? Kalau keluar rumah bajunya itu bisa dikatakan baju yang kumel. Bajunya kalau dilihat itu belas nggak ada yang menarik. Tapi yang akhwat-akhwat yang muda-mudi ini, yang cewek-cewek yang masih muda-muda ini, sekarang bajunya itu baju yang sangat menawan, baju yang sangat menarik. Pernak-perniknya kemudian tutup kepalanya juga sangat pendek, nggak panjang seperti akhwat kita di negeri kita. Itu semuanya fitnah. Kemudian itu ditiru, nggak benar seperti itu. Jadi akhwat wanita keluar rumah, bajunya itu baju yang sifatnya hijab. Hijab itu yang membuat orang lihat gak pengen lihat. Paham maksud Ana? Jadi kalau pakai baju itu orang melihat gak pengen lihat, itu namanya apa? Hijab. Tapi kalau cuma niqab, cadar yang cantik, yang bagus gitu, orang lihat seneng. Paham ya? Orang lihat seneng. Ini fitnah, bukan hijab ini. Paham ya? Ini fitnah. Jadi wanita diperintahkan pakai hijab. Tujuannya apa? Biar menghijabi, menghalangi orang melihat dia. Bukan malah menarik pandangan orang supaya melihat kepadanya. Salah. Jadi kalau ibu-ibu jalan, orang-orang pada lihat kepada jenengan semua, walaupun pakai niqab, paham? Ini fitnah. Bukan apa? Bukan hijab. Sampai sini paham Pak? Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran atau? Jadi pakaian wanita itu seperti apa? Yang menjadi hijab. Jangan sampai menarik perhatian lawan jenis. Apalagi yang nggak pakai cadar ya, nggak pakai hijab ya. Ini sangat banyak yang memakai baju yang sifatnya menarik perhatian.
dengan mode baju yang ada hari ini, wanita keluar rumah sering mereka apa? Berparas. Berparas ini terlarang. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Diam di rumah-rumah kalian. Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj, berhias. Seperti berhiasnya para jahiliyah yang pertama zaman dahulu kala. Jadi keluar rumah nggak usah berhias. Kapan berhiasnya? Di dalam rumah ketika dengan siapa? Suami tercinta. Kalau masih perawan, ya nggak ada masalah berhias di rumah. Apa masalahnya? Nggak ada masalah kan? Berhias di hadapan bapaknya, di hadapan uminya, di hadapan kakak-kakaknya atau adik-adiknya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi di luar jawabannya jangan. Berarti adabnya ibu-ibu ke masjid apa? Menjaga diri dari fitnah. Yang pertama apa? Yang pertama, ya, parfumnya ya. Jangan pakai parfum. Yang kedua, menghindari interaksi dengan ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, pakaiannya pakaian yang berhijab, yang tidak menawan, tidak menarik perhatian lawan jenis. Yang tidak menarik perhatian lawan jenis. Jadi ibu-ibu kalau pakaiannya masih menarik lawan jenis, ya berarti masih apa? Itu masih belum hijab secara hakiki. Belum hijab secara hakiki. Jadi tolong diperhatikan masalah hijab ini. Jadi dia tidak sekedar apa? Pakai niqab saja. Pakai cadar saja, tidak sekedar itu. Tapi dia benar-benar hijab yang menutup. Kalau pakaiannya bagus, menarik, walaupun bercadar, Pak, orang akan lihat. Lihat atau tidak? Iya, akan melihatnya. Kok menarik ya, siapa ini? Kan gitu kan? Itu nggak boleh, nggak diperbolehkan. Makanya ada yang pakai sidel, memakai tutup kerudung dari atas ke bawah, matanya pun nggak kelihatan. Matanya pun nggak kelihatan. Ada seperti itu. Jadi total tidak ketahuan dan pakaiannya pun tidak menarik. Lah sekarang ini kan yang apa? Yang tutup apa namanya? Yang kancing apa? Lengannya aja kan kadang motifnya bunga kan? Motifnya apa? Bunga. Dan seterusnya. Jadi kalau kerudungnya panjang sampai ke lutut, ini kan tangannya nggak kelihatan. Yang diharapkan seperti itu. Kalau tangannya masih kelihatan putih, kok putih ya? Itu jadi fitnah itu nanti. Menjadi apa? Fitnah. Jadi harus dijaga betul masalah masalah penampilan ketika berada di luar rumah. Itu menjadi sumber fitnah semua. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan wanita itu sholatnya di rumahnya masing-masing. Tapi kalau pengen ke masjid, tafadhol, tapi dijaga adab-adabnya. Dijaga adab-adabnya. Dulu ketika masih belum kenal manhaj salaf ini ya, banyak ibu-ibu yang itu merasa aneh. Ya karena kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, ibu-ibu kalau sudah maghrib, itu apa? Berbondong-bondong datang ke masjid. Atau ya atau tidak, seperti itu kan? Berbondong-bondong ke masjid. Saling kenal, saling sapa. Bukan mahramnya juga menyapa. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Enggak seperti itu. Antum kalau lihat tadi bagaimana sahabat wanita subuh hadir di masjid ya. Kemudian habis itu mereka langsung pulang. Berarti ada interaksi atau tidak antara laki-laki dan wanita? Enggak ada kan? Makanya kultur yang kita sebutkan ini, yang kita kenali ini, di tengah-tengah masyarakat kita masih sangat apa? Sangat aneh, sangat asing sekali. Kalau diterapkan, orang banyak yang kaget. Makanya perlu membentuk komunitas seperti ini. Dari sini nanti dibentuk lagi, merembet ke tempat-tempat yang lainnya. Kalau langsung datang ke tengah-tengah komunitas yang seperti itu, kaget mereka. Enggak apa? Mereka akan meninggalkan dakwah tauhid ini. Makanya tauhid disampaikan, akidah disampaikan, iman kepada Allah disampaikan, tapi adab-adab yang seperti ini masih ditunda. Kenapa? Manusia kaget jika disampaikan adab-adab yang seperti ini. Tapi kalau antum dengar seperti nggak kaget kan? Kaget atau tidak?
Enggak. Kenapa? Karena sudah mendapatkan dakwah tauhid. Siap menerima aturan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang awam, mereka belum sanggup menerima aturan seperti ini. Pakaian aja diatur, enggak boleh sering keluar rumah, enggak boleh ke mall, enggak boleh ke pasar, enggak boleh ke ini dan seterusnya. Terus gimana, apa enggak sumpek kita hidup? Nah, nyatanya ibu-ibu yang di rumah terus hidupnya nyaman atau tidak? Enjoy aja kan? Istri antum di rumah kan juga enjoy kan? Sering keluar rumah kan enggak juga kan? Kayak nyaman, santai. Yang penting istri itu punya rumah, ada MCK-nya lengkap, ada kamar, itu sudah jadi istananya dia. Dia nyaman di situ. Dia nyaman. Tapi kalau dikumpul sama mertua baru gak nyaman. Ya, kalau dikumpul sama mertua baru tidak nyaman. Baik, mana lanjutkan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, puasanya wanita. An Mu'adzah qalat, dari Mu'adzah beliau berkata, Sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, faqultu, aku berkata, ma balul haidi taqdi sauma, kenapa wanita haid itu dia harus menqadha puasanya, wala taqdi shalah, dan tidak wajib menqadha salatnya. Faqalat, maka Ibunda Aisyah menjawab, aharuriyatun anti, kamu ini khawarij ya? Ini bertanya langsung di apa? Langsung dikhawarijkan. Gimana kira-kira kayak gitu? Bertanya, kenapa wanita itu kalau haid dia wajib menqadha puasa dan tidak wajib menqadha salatnya? Aisyah langsung jawab apa? Kamu haruriyah ya? Kamu khawarij ya? Digitukan langsung. Ini gimana perasaan apa? Ibu-ibu kalau digitukan? Qultu, Mu'adzah menjawab apa? Sang tabi'iyah menjawab apa? Lastu biharuriyah. Saya ini bukan khawarij. Saya ini bukan haruriyah. Walakinni as'al. Saya cuma pengen nanya toh. Kenapa wanita itu wajib menqadha puasa, tidak wajib menqadha salatnya? Qalat, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab apa? Kana yusibuna dzalika, dahulu perkara ini juga menimpa kami. Jadi kami dulu juga haid juga pada masa Rasul alaihi salatu wasalam. Fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Maka kami diperintahkan menqadha puasa dan kami tidak diperintahkan menqadha salat. Jadi salat itu tidak wajib diqadha oleh ibu-ibu jika mereka haid. Tetapi puasa wajib diqadha oleh ibu-ibu yang haid. Kenapa demikian? Sebagian ulama mengatakan, kenapa yang puasa diqadha yang sholat tidak? Karena sholat itu banyak. Kalau haidnya 7 hari berarti berapa? 7 kali 5 berapa? 35 ya. Menqadha 35 sholat. Rasanya gimana? Lawan menqadha duhur asar saja di waktu maghrib rasanya gimana? Kan jadinya 11 rakaat kan? Capek. Apalagi 35 rakaat, subhanallah. Adapun puasa paling dalam sebulan haidnya berapa hari? Paling banter 15 kan? Dalam setahun menqadha 15 hari. Waktunya bebas. Ringan atau tidak? Sangat ringan sekali. Jadi ada 360 hari dalam setahun, dipotong 30 hari, kemudian dipotong 15 hari ya. 15 bisa dikerjakan di 340 hari sesukanya, di kapanpun. Ringan. Tapi kalau sholat setiap bulan 35 sholat, apa enggak capek kayak gini? Makanya sholatnya tidak diqadha, puasanya diqadha karena dia sedikit dan mudah. Nah, orang Khawarij, Pak. Orang Khawarij itu terkenal dengan hulunya mereka. Mereka itu berlebih-lebihan di dalam beragama.
Bagaimana mereka berlebih-lebihan di dalam beragama? Contohnya puasanya puasa Daud. Loh, puasa Daud itu berlebih-lebihan ya? Jawabannya iya. Yang afdal puasa apa? Yang afdal puasa apa? Senin Kemis atau yang lainnya? Puasa apa yang paling afdal? Jadi maksudnya paling afdal di sini, ente nggak boleh mengerjakan melebihi puasa Daud untuk puasa sunnah. La afdal min dalika. Nggak ada yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Tetapi untuk puasa sunnah yang terbaik 3 hari dalam sebulan. Makanya ketika Nabi memberikan arahan kepada para sahabatnya, apa arahannya? Sum thalathata ayyam min kulli syahrin. Puasalah 3 hari setiap bulan. Kenapa? Karena kebaikan itu dilipat gandakan jadi berapa? 10. 3 kali 10 berapa? 30. Berarti kalau sebulan puasa 3 kali, itu sama dengan puasa dahar atau tidak? Iya, sama dengan puasa seumur hidup. Karena setiap bulan apa? Berpuasa. Sampai sini paham? Makanya yang dianjurkan itu puasa 3 hari dalam sebulan, istiqomahlah di atas puasa ini. Adapun Rasul puasa Senin Kemis, kenapa? Karena hari Kamis amal ibadah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya suka ketika amal ini dilaporkan kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Adapun Senin beliau berpuasa karena itu apa? Hari lahir beliau. Ini momen apa? Maulid Nabi ya. Sekalian ya. Momen Maulid Nabi. Hari Senin beliau berpuasa. Menunjukkan Maulid Nabi itu apa? Hukumnya haram. Kenapa? Karena perayaan itu nggak boleh puasa. Tanggal 1 Syawal boleh puasa? Boleh puasa atau tidak, Pak? Nggak boleh puasa. Tanggal 10 Dzulhijjah boleh berpuasa? Boleh berpuasa? Nggak boleh berpuasa. Tanggal 11, 12, 13 boleh berpuasa? Tidak boleh berpuasa. Kenapa? Itu semua hari raya. Maulid itu perayaan atau bukan? Hari raya atau bukan? Dia hari raya. Ketika Rasul puasa hari Senin, berarti hari lahirnya Nabi nggak boleh dirayakan. Paham? Karena ketika ada puasa, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai hari perayaan. Sampai sini jelas? Nggak boleh dijadikan sebagai hari perayaan. Makanya yang merayakan Maulid Nabi pakai dalil Nabi. Merayakannya dengan puasa hari Senin, yaitu yang betul. Silakan puasa. Jangan apa? Jangan apa? Jangan nabuh apa? Nyanyi-nyanyi, kemudian ngundang orang banyak di lapangan. Enggak seperti itu. Kerjakan saja dikerjakan Nabi. Puasa setiap hari Senin. Ini merayakan atau tidak? Iya, itu merayakan kelahirannya Nabi seperti itu kalau mau. Silakan puasa setiap hari Senin, dan mereka enggak mau. Berarti apa? Perayaan mereka perayaan apa? Perayaan yang cuma omong doang. Ya, kalau mau merayakan ya silakan. Karena hari Senin itu hari lahirku, maka aku berpuasa. Ternyata mereka enggak ada yang mau puasa. Ada atau tidak? Puasa Senin terus tiap pekan gitu ada? Enggak ada mereka. Justru kalau tanggal berapa? 12 Rabiul Awal atau tanggal berapa? Perayaan Maulid itu. 28 Rabiul Awal. 28 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ya. 12 Rabiul Awal. Tanggal 28 besok ya. Iya. Ini menjadi perhatian bagi kita semua. Ini adalah perbuatan bid'ah, tidak boleh dilakukan. Baik. Jadi itu hukum asal puasa, menunjukkan hari itu tidak boleh apa? Tidak boleh ada perayaan. Ketika Ramadan, paham ya? Tanggal 1 sampai 30 Ramadan ada perayaan? Ada perayaan atau tidak? Ada? Kalau ada yang mau membuat perayaan pada hari Ramadan,
sama, dia telah berbuat bid'ah. Contohnya apa? Perayaan nuzulul Quran. Karena hari itu hari puasa. Hari puasa nggak boleh ada perayaan. Perayaan kapan? Setelah puasa selesai tanggal 1 Syawal. Maka ini menjadi dalil yang sangat kuat bahwasanya apa? Tidak boleh ada perayaan-perayaan ketika ada puasa. Perayaan hanya boleh ketika puasa itu sudah usai atau sudah selesai. Kaum muslimin selesai berpuasa tanggal 9 apa? 9 Dzulhijjah. Besoknya apa? Perayaan makan daging kurban. Ya atau tidak, Pak? Iya. Paham ya? Iya. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah itu perayaan, bukan perayaan ya, berpuasa. Puasa awal bulan Dzulhijjah. Setelah itu perayaan. Jadi yang merayakan sesuatu tanggal 1 sampai 9 berarti jatuh pada perkara apa? Bid'ah. Enggak boleh hari Arafah atau hari Tarwiyah kemudian membuat apa? Membuat perayaan, kumpul-kumpul di lapangan, kemudian nyanyi rame-rame dan seterusnya, enggak dibenarkan. Enggak dibenarkan. Naam jamaah, kita lanjutkan. Ini puasa wajibnya para wanita. Adapun puasa yang sunnah, maka sunnahnya wanita itu enggak boleh berpuasa kecuali dia mendapatkan izin dari siapa? Dari suaminya. Kalau enggak dapat izin dari suaminya, maka enggak diperbolehkan. Karena suami tadi pulang lihat istrinya, pengen dilayani, itu haknya dia. Paham ya? Itu haknya dia. Kapan suaminya minta, wanita enggak boleh menolak. Lah pas dia datang lagi pengen-pengennya di luar, lagi lihat pemandangan yang mengganggu dia ya. Dia pulang cepat-cepat, di rumah istrinya puasa. Ini mengganggu siapa? Mengganggu suaminya. Maka yang lagi puasa langsung apa? Dibatalkan melayani suaminya. Biar apa? Biar syahwat suaminya tertunaikan sehingga dia tidak terfitnah lagi dengan hal-hal yang ada di luar rumah. Yang kelima, wanita bersedekah. Wanita bersedekah. An Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitr ilal musalla. Nabi alaihi salatu wasallam keluar ke musola untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitr atau Idul Fitri. Famarra 'alan nisa, maka beliau setelah khutbah di depan laki-laki berpindah mendatangi apa? Mendatangi tempatnya ibu-ibu. Faqala, maka beliau bersabda, ya ma'asyaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, ayo sedekah. Ayo sedekah. Ini ada interaksi antara Rasul dengan sahabat wanita atau tidak? Sampai sini Pak, ada atau tidak? Ada kan? Ada. Dan anak ulangi, Rasul berinteraksi dengan para wanita berbahaya atau tidak? Tidak. Dan para wanita dulu membaiat Rasul alaihi salatu wassalam. Dan baiatnya tidak jabat tangan. Tapi mereka membaiat. Paham ya? Membaiat. Membaiat Rasul alaihi salatu wassalam. Wahai para wanita, ayo sedekah. Kenapa diajak sedekah? Fa inni ra'aitukunna uritukunna aktsara ahlin nar. Karena aku diperlihatkan ketika Isra Mi'raj tersebut, kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Fakulna, maka para wanita menjawab, wa bima ya Rasulullah, kok bisa seperti itu wahai Rasulullah, kami kok bisa menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Ceritanya gimana? Qala, beliau menjawab, tugthirna la'na wa takfurna al-ashir. Karena kalian suka apa? Kufur terhadap
pemberian kebaikan suami-suami kalian dan kalian banyak mencela. Oh, suami saya ini memang kayak gitu, orangnya kayak gitu. Susah dikasih tahu. Yes, kayak gitu. Ibu-ibu sering kayak gitu, kan suaminya. Itu gak boleh, Bu. Jadi suaminya, ya suami ini kan masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan ya. Nah kekurangannya ini sering jadi bahan omongan. Kalau kerja lambat atau gak bisa cari duit yang banyak atau apa, ini sering disebut-sebut kayak gini. Ini gak boleh. Dan kebaikan-kebaikan suami sering dilupakan sama istri. Gara-gara ini, makanya wanita paling banyak masuk ke dalam neraka. Ma ra'aitu min naqisati aqlin. Saya enggak pernah melihat makhluk yang paling kurang akalnya, wa dinin, dan paling kurang agamanya, adhab lilubbir rajul al-hazim. Yang lebih parah daripada laki-laki yang paling paling rendah di antara kalian, kulna. Maka ibu-ibu mendengarkan kata-kata Rasul tersebut menjawab juga, wa ma nuqsanu dinina wa bisa agama kita kurang, akal kita. Wahai Rasulullah, qala, maka Rasul menjawab, mislu nisfu syahadatir rajul, bukankah kesaksian satu laki-laki sama seperti kesaksian dua wanita? Berarti wanita separuhnya laki-laki atau tidak? Ya, separuhnya laki-laki. Jadi dua wanita bersaksi, saya menyaksikan, saya bersaksi, dia begini-begini. Dua kesaksian dia sama seperti kesaksian berapa? Satu orang. Bahkan dalam pernikahan, kesaksiannya nggak dianggap. Dianggap atau tidak? Jadi misal, ibu-ibu 1000 kumpul. Dia bersaksi si ini menikah. Nggak ada dua saksi laki-laki. Sah atau tidak? Nggak sah pernikahannya. Tidak sah pernikahannya. Qulna bala, tentu. Qala, fadzalika nuqsanu aqliha, itulah kurangnya akal wanita. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita kalau dia haid, dia enggak puasa, dia enggak sholat? Qulna bala, oh iya, wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Itulah kurangnya agama para wanita. Kalau sudah haid enggak bisa puasa, enggak bisa sholat. Orang enggak bisa sholat, agamanya kurang atau tidak? Ya kurang. Ya, karena sholat ini kebutuhan. Seakan-akan ada yang kurang orang itu kalau enggak sholat. Dan wanita biasa seperti itu. Taib. Yang jadi pertanyaan, ibu-ibu sering sedekah, Bu? Sedekahnya dari duit sendiri atau pemberian suami? Kalau duit itu pemberian suami, maka dipakai belanja, Bu, enggak dipakai sedekah. Tapi kalau ibu-ibu punya bisnis, paham ya? Punya dagangan dari hasil sendiri ya. Kemudian berkembang gede, dipakai sedekah, suami enggak bisa ngelarang. Tapi kalau itu uang belanja dipakai sedekah, maka itu melanggar amanah. Wanita, istri wajib menjaga harta suaminya. Suami ngasih duit untuk apa? Untuk belanja. Suami ngasih duit untuk apa? Anak-anak. Suami ngasih duit untuk apa? Untuk parfumnya rumah misalnya atau apa gitu. Maka jangan dipakai sedekah. Sampai sini paham? Kecuali dia minta izin sama suaminya. Mas, ini ada kajian mau nyumbang 5 juta, gimana boleh apa enggak? Oh iya, enggak apa-apa. Dibuat Surabaya mengaji, oh enggak apa-apa. Itu contoh, enggak apa-apa ya. Kalau emang ada izin dari suaminya. Tapi diam-diam bawa ngambil uang. Uangnya suaminya kemudian dimasukkan ke kotaknya SM gitu. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kecuali duitnya sendiri. Dia punya dagangan sendiri. Punya bisnis sendiri. Punya usaha sendiri. Kemudian dimasukkan ke dalam kotaknya Surabaya mengaji. Halal. Itu boleh dan itu dianjurkan. Ini contohnya. Nabi mengajak para sahabat untuk apa? Banyak-banyak sedekah. Duitnya siapa ya? Duit mereka sendiri. Makanya mereka punya
apa ini? Ini namanya apa? Giwang ya. Punya giwang, punya gelang, punya kalung, akhirnya diambil, dilemparkan ke kainnya siapa? Ke kainnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ditaduhin kayak gini, dikumpulkan di situ. Itu milik mereka. Jadi wanita pakai perhiasan, itu miliknya suami atau miliknya si wanita? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu pakai gelang, pakai cincin, ya, pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, itu miliknya suami atau miliknya ibu-ibu? Itu miliknya ibu-ibu jika suami memberikannya atau membelikannya. Tapi kalau suami meminjamkannya, maka milik siapa? Miliknya suami. Nah, anak tanya, bapak-bapak, kalau jenengan membelikan istri cincin, itu niatannya memberikannya atau cuma dipinjamkan saja? Antum belum tahu hukum kayak gini. Berarti urufnya apa? Urufnya itu dibelikan. Berarti hak milik siapa? Hak miliknya istri. Berarti kalau sudah jadi hak miliknya istri, boleh disedekahkan atau tidak? Boleh. Makanya suami jangan kaget. Loh bu, mana gelangnya? Sudah masuk SM kemarin. Nggak boleh marah. Kenapa? Karena sudah dihadiahkan, diberikan kepada istrinya. Makanya kalau akad yang jelas, bu, ini saya belikan gelang, saya belikan apa? Anting-anting, saya belikan kalung. Tapi ini cuma pinjaman tok. Nanti kalau saya butuh sewaktu-waktu dijual ya, yang kayak gitu. Kalau cuma dikasihkan saja, berarti apa? Itu diberikan kepada istri. Kalau sudah jadi haknya istri, berarti apa? Istri yang berhak apa? Yang berhak untuk mentasarrufkannya. Disedekahkan atau apa, suami tidak bisa menolak. Kalau saya bu, uang saya itu kalau dapat gaji sering saya kasihkan ke istri. Istri tidak memakainya untuk sedekah dan seterusnya. Kenapa? Ini uang amanah, paham ya? Amanah dan dijaga. Nggak boleh dipakai sembarangan, nggak boleh dipakai suka-sukanya. Ini amanah dijaga dan itulah istri yang solihah. Fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Wanita yang soleh itu yang dia taat tunduk patuh pada suaminya, menjaga suaminya dari gaib, maksudnya suaminya pergi, hartanya dijaga, anaknya dijaga, rumahnya dijaga sama istrinya. Nggak dipakai hura-hura, nggak dipakai suka-sukanya, nggak dipakai diam-diam pergi ke mall, beli apa, belanja apa gitu. Kalau sekarang bahayanya ini ada Shopee, ada Tokopedia, ada apa lagi? Ini bisa diam-diam nanti pesan yang macam-macam. Izin dulu itu. Jangan langsung apa? Langsung comot gitu aja. Alhamdulillah kalau istri anak mau beli kayak gitu, izin dulu sama anak. Tolong dibayarkan, tapi izinnya kayak gitu. Sudah pesan apa? Sudah pesan ulek-ulek, sudah pesan wajan. Nanti dikirim nomor apa? Nomor pembeliannya, tolong dibayar ya. Gitu tok izinnya. Paham ibu-ibu? Jadi ibu-ibu wajib menjaga apa yang menjadi miliknya suami di rumahnya. Ana lanjutkan. Ada hadis yang lain dari siapa? Dari tentang adab-adab bersedekah ya. Jadi wanita kalau sedekah itu afdolnya ke kerabatnya atau ke SM? Kerabat atau SM? Jadi wanita itu kalau sedekah yang paling afdol adalah kepada suami dan bapaknya. Itu yang terbaik. Anak-anak yang nanggung siapa? Yang nanggung suaminya. Berarti kalau dia punya duit maka dia sedekahkan, nafkahkan kepada suaminya dan orang tuanya. Itu yang terbaik bagi mereka. Setelah itu kerabatnya, seperti paman atau saudara atau saudari dan yang selanjutnya. Setelah itu tafadhol kerabat yang lainnya, setelah itu baru apa? SM, paham ya? Jadi ini tahapan yang terakhir. Nggak ada masalah, itu urut-urutannya. Jadi pernah Maimunah bintul Haris itu siapa? Istrinya Rasul alaihi salatu wassalam. Suatu ketika dia memerdekakan budaknya. Budak wanitanya dimerdekakan. Pas Rasul jatah gilirannya bermalam di Maimunah,
Maimunah bertanya kepada Rasul, asy'arta ya Rasulullah a'taqtu walidati? Wahai Rasulullah, engkau merasakan enggak sekarang ada sesuatu yang berubah gitu? Ini budakku sudah aku merdekakan. Apa kata Rasul? Awa fa'alta? Beneran kamu merdekakan budakmu itu? Qalat na'am. Dia menjawab iya. Qala. Maka Rasul menjawab, ama innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'dham li ajriki. Jadi seandainya budakmu ini kamu hibahkan kepada paman-paman kamu, niscaya lebih besar pahalanya untuk kamu. Memerdekakan budak itu besar pahalanya atau tidak? Ya besar. Tapi paman-pamannya butuh apa? Butuh pembantu dan gak ada pembantunya. Maka sedekah kepada mereka lebih utama daripada memerdekakan budak. Jadi sedekah, wanita sedekah itu ada adab-adabnya. Siapa yang lebih utama untuk diberikan sedekah? Apakah wanita menafkahi suaminya? Jawabannya iya juga. Jadi wanita kalau kaya, suaminya melarat, ini sedekah kepada suaminya atau tidak? Jawabannya kalau bisa iya. Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, ini wanita yang kaya raya. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang miskin, tapi ilmunya sampai kepada kita. Hadisnya banyak atau tidak? Banyak. Peran siapa? Peran istrinya. Siapa? Zainab. Yang senantiasa menafkahi suaminya Abdullah bin Mas'ud. Ya laita. Bagaimana seandainya istri-istri hari ini seperti itu? Suaminya sibuk belajar ilmu syar'i. Karena apa? Sudah dapat nafkah dari istrinya. Ini betapa nikmatnya suaminya bermanfaat, dia juga dapat pahala jariyah. Barakallahu fikum. Ana cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan setelah asar. Hadis yang tersisa yang belum kita bahas biidnillahi azza wajal. Jika ada pertanyaan butuh ditanyakan, monggo dipersilahkan. Monggo ada pertanyaan? Bapak-bapak, ibu-ibu, dari 5 hadis yang tadi sudah kita bahas. Tidak ada yang ditanyakan, ana cukupkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.